atas sambutannya dan arahannya. Bapak sekalian yang saya hormati, sekali lagi kita fokus kepada pernyataan Pak Asep dan Pak Asep mungkin ini sudah ditandatangani Pak ya kan ini betul pernyataan Bapak kan ya? Seperti itu. Bahwa ini pernyataan Pak Asep betul dan ini juga ada surat dilayangkan ke kecamatan ya kan untuk menghadirkan bupati dan alhamdulillah dan lainnya Pak Asda sudah hadir di tengah kita. Pak Asda mohon arahan mungkin seperti ini permasalahan yang kita hadapi hari ini dan sekali lagi saya sampaikan bahwa bagaimana untuk menyelesaikan persoalan ini ya kan tadi ada beberapa hal yang disampaikan memang mungkin menjadi kajian kita semua Pak, menjadi masukan kita semua terkait dengan penataan administrasi, kemudian juga hal-hal yang lain yang diselenggarakan di setiap desa. Ini tentunya juga menjadi hal yang perlu kita perhatikan, sehingga saya berharap tidak terjadi lagi hal yang seperti ini. Gitu. Karena kenapa? Karena tadi juga saya ngobrol dengan Pak Denny dengan rekan yang lain, ya kan bahwa ada kekhawatiran kalau ini dibiarkan akan muncul korban-korban yang lain, insya Allah Pak. Nah ini mudah-mudahan juga menjadi solusi, menjadi pencerahan buat kita semua. Dan terus terang Pak, secara pribadi ini introspeksi buat saya, apalagi saya PLT, umurnya baru 1,5 bulan, itu sudah menghadapi seperti ini. Ini adalah sebuah introspeksi, sebuah pelajaran berharga bagi saya dalam menangani persoalan-persoalan pertanahan terutama Pak. Nah itu. Namun lebih lanjut mungkin Pak Asda bisa mengarahkan terkait dengan apa yang menjadi pernyataan Pak Asda. Ya, saya boleh sendiri. Saya mewakili atas nama pemerintah daerah ya. Jadi bukan atas nama warga Ciwareng untuk sementara ini saya duduk di sini, tapi atas nama pemerintah daerah. Ya. Ya. Bapak mengatasnamakan di sini perwakilan bupati atau bukan? Kalau di sini berarti kan saya atas nama pemerintah daerah, berarti kan bupati. Catatnya. Ya. 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 Suaranya beliau berarti suaranya bupati. Ya, enggak. Ya ada Pak Camat ya. Saya mengundang Pak Camat di sini posisinya ya. Tapi kalau saya duduk di situ berarti posisinya sebagai warga Ciwareng gitu ya. Kang dari warga masyarakat tadi sudah menyampaikan yang kedua mungkin cukup dulu jawab dulu ya. Mangga masih ada mangga. Mas saya ini adalah jalan diri, takutnya nggak sopan. Jadi saya di sini sambil memakai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Bapak Asda, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Lurah, dan tokoh masyarakat semua dan masyarakat Desa Ciwareng. Pertama mungkin saya menyampaikan bahwa mohon maaf Pak Asda, Desa Ciwareng teh kabeli nu halus karena lurah ieu. Jadi Pasda punten abdi sanes kirang hormat abdi pakai pakaian model kieu bilih kirang sopan ka Pasda make sendal jepit pakai kieu. Cuman ieu bentuk abdi simbol kepada rekan-rekan dan rakyat Desa Ciwareng. Lebih baik dipimpin oleh budak angon daripada dipimpin yang setetanya PJS, PNS tapi tidak tahu administrasi dan tidak tahu aturan kepemerintahan. Mungkin ada beberapa hal Pak Asda, Pak Camat yang perlu saya sampaikan terkait masalah administrasi. Mungkin bukan saya berbicara sedikit masalah aspek hukum saya selaku keluarga dari Desa Ciwareng yang lagi ada berperkara. Saya bukan berbicara itu. Mungkin urusan itu urusan keluarga saya dan saya itu lagi berproses. Tetapi ada yang perlu disampaikan ke Pak Asda yang mewakili Bupati, bahwasannya kebobrokan ini
awalnya dari administrasi yang dilakukan oleh para pejabat setingkat desa. Oleh sebab itu, mungkin saya akan menyampaikan hal-hal walaupun ada kaitannya dengan perkara kami, tapi saya berbicara domainnya domain administrasi. Jadi perlu diketahui juga, biar dari pemerintah daerah, dari pembinaan kita tahu bahwa administrasi khususnya di BBC bobrok, khususnya di Desa Ciwareng. Yang kedua, saya menyampaikan mungkin supaya nanti ada pengawasan. Mungkin saya nggak tahu kalau di pemerintah daerah apa itu ada supervisi, apa ada penelitian ke masalah dokumen-dokumen administrasi di setingkat desa. Jangan sampai nanti warga masyarakat jadi dirugikan, Pak. Nanti yang di bawahnya adalah Pak Camat Babakan Cikau. Karena selama ini saya sekarang udah tidak percaya sama kepala desa, khususnya di Desa Ciwareng, masalah administrasi. Yang perlu sampaikan satu, mungkin saya bukan menyampaikan desa yang lain, Pak. Saya Bapak cukup menyimak aja dulu ini, nanti biar nanti bisa dicatat dan ditelaah nanti sama Pak Camat dan Pak Asda. Karena ini bumerang juga kalau saya tidak disampaikan masalah substansinya, Pak. Tapi ini domainnya masalah administrasi, Pak. Pertama, Pak, poin yang saya sampaikan satu, dengan terjadinya permasalahan ini di Desa Ciwareng dikarenakan saya sebelumnya, Pak, karena saya jadi korban, Pak, nih, Pak. Dengan terjadinya permasalahan ini di Desa Ciwareng dikarenakan saya sebelumnya telah dijolimi secara administrasi oleh mantan kepala desa Maracang Hormat periode 2013-2019. Saya tidak mau berbicara nama, takut melanggar kode etik jurnalistik. Telah mengeluarkan surat-surat tentang SKT, surat keterangan tanah yang isinya tidak sesuai dengan dokumen data yang ada di Desa Maracang. Karena sebelumnya Desa Ciwareng adalah bagian dari Desa Maracang sebelum adanya pemekaran. Surat keterangannya benar, resmi, Pak, dikeluarkan oleh Desa Maracang. Suratnya, Pak. Tapi isinya tidak sesuai dengan data dokumen yang membuat kami dirugikan, Pak, di ranah hukum perdata, Pak. Kami menghormati proses hukum perdata, Pak, saat ini. Tapi tolong secara administrasi pemerintahan daerah turun untuk mengecek dan mensupervisi, meneliti agar tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan seperti halnya keluarga kami, Pak. Poin itu yang perlu saya sampaikan dikarenakan apa, Pak? Kami korban dari administrasi atau konspirasi jahat, Pak. Saya tidak berbicara aspek hukum, biarlah itu berproses di peradilan, Pak. Saya berbicara masalah administrasi yang menurut saya dari pemerintah daerah tidak mengawasi hal-hal yang dilakukan oleh pejabat sekelas kepala desa. Suratnya benar, isinya yang tidak benar, tidak sesuai dengan dokumennya benar, tapi suratnya dikeluarkan tidak benar. Apa itu ada kepentingan lain atau apa? Nanti Bapak silakan supervisi secara administrasi, Pak. Kenapa saya berbicara gini? Dikarenakan kalau ini administrasi yang dilakukan, contohnya oleh Kepala Desa Maracang,
yang hormat itu, kalau lolos surat itu sampai ke ranah lebih tinggi, kami melakukan upaya hukumnya harus berproses seperti halnya kami melaporkan beliau ke Polda Jabar. Jadi harus ada proses, Pak. Jadi kalau penjahat itu, kalau penjahat itu udah suratnya dilegalkan di ranah perdata, itu harus diproses di ranah hukum. Kita harus proses dulu, harus dibuktikan. Walaupun saya mengetahui bahwa suratnya itu benar, isinya yang salah. Makanya kami berproses harus di peradilan dan harus berproses masalah pidana di Polda Jabar. Kasihan masyarakat yang tidak mampu harus berproses sampai segitunya. Dengan kejadian di Ciwareng, maka saya menegaskan bahwa kenapa saya sampai segininya untuk masalah PJS di Desa Ciwareng. Kalau bahasa Ciwarengnya mah, kalau penjahat itu bisa lolos dan memainkan kita lebih panjang, ini tertangkap tangan di kandangnya sendiri. Betul ya? Jangan sampai takut seperti halnya di Desa Maracang. Sampai suratnya itu lolos begitu aja tanpa ada pengawasan dari pemerintah yang lebih atas masalah administrasi. Makanya di Desa Ciwareng saya cut sampai sini untuk berproses ini PJS. Karena kalau ini lolos, kita harus bermainnya levelnya sampai seperti tadi yang saya sampaikan. Kita harus membuktikan suratnya sampai di ranah pidana. Ini yang di Ciwareng, anggaplah ini tertangkap tangan masalah konspirasinya. Saya berbicara masalah administrasinya, Pak, karena kalau suratnya itu tidak diteliti tapi jadi legal untuk sampai ke ranah lebih atas yang dirugikan masyarakat, Pak. Untung untuk di Desa Ciwareng ini tertangkap tangan nih PJS-nya. Coba kalau ini lolos, luar biasa. Kasihan masyarakat yang tidak mampu, Pak. Yang sehari-hari cuman dapat makan, uang segitu, besok harus cari lagi makan baru dapat duit. Kalau ngurusin aja seperti ini di Desa Ciwareng, mungkin nggak bakal bisa makan. Makanya tolong, Pak, untuk masalah administrasi saya minta pengawalan. Untuk masalah administrasinya saya tidak berbicara aspek hukumnya. Silakan cek sama Bapak ke Desa Maracang, karena dulu Ciwareng adalah bagian dari Desa Maracang. Coba dicek administrasinya secara kewenangan Bapak, supervisi atau seperti apa, untuk mengetahui. Karena kalau ada yang surat keterangannya udah legal sampai ke atas, itu malah petaka bagi masyarakat, Pak. Kalau emang isinya tidak benar, saya tidak bisa itu apa benar atau tidak. Silakan Bapak mengecek secara administrasi. Jangan sampai itu jadi konspirasi memihak ke sebelah pihak untuk kepentingannya pribadi, untuk menjalankan itu demi kepentingan perorangan. Itu yang tidak boleh. Karena kalau udah terjadi konspirasi kapitalis meloloskan orang, bukan mengatasnamakan kepemerintahan, itu yang bahaya bagi masyarakat. Banyak di sini yang udah terjadi. Makanya saya sampaikan tadi, untuk Desa Maracang, apalagi yang sekarang tertangkap tangan Desa Ciwareng, saya nanya apakah itu berdasarkan administrasi atau berdasarkan pemerintah sesuai dengan hukum aturan pemerintah? Apa berdasarkan apa? Makanya saya mau nanya, apakah kepala desa ini, bahkan kepala desa PJS Maracang yang dulu, apakah bupatinya Bu Anarata Mustika atau Bu Pak Deddy Mulyadi pada zaman itu, apa seperti apa? Karena ini di belakangnya ini mencederai hati nurani masyarakat, khususnya masalah tentang administrasi. Makanya dengan ini kami ingin mengawal masalah pernyataan dari nanti bapak-bapak untuk mengawal masalah secara administrasi baik di Desa Ciwareng ataupun di Desa Maracang. Kenapa saya sampai menyampaikan Desa Maracang? Karena seperti inilah, Pak, kita masyarakat jadi korban, Pak, secara administrasi yang kurang pengawasan dari tingkat atas. Saya tahu Pak Deddy Mulyadi 10 tahun menjabat luar biasa secara administrasi.
secara ilmu kepemerintahan, aturan pemerintah luar biasa Bapak Deddy Mulyadi, termasuk sekarang 5 tahun Bu Ane Ratna Rustika, secara administrasi, secara pemerintahan dia dengan baik menata, jangan sampai ada bermasalah di bawah. Dan saya tahu dari kemarin selama menjabat Ibu Bu Ane tidak ada masalah, tapi beliau dirusak oleh PJS seperti ini. Betul tidak? Kasihan sama pimpinan kita yang kita banggakan dirusak oleh pimpinan seperti PJS yang ada di Desa Ciwareng. Karena kalau berbicara bupati berarti berbicara berdasarkan kepemerintahan, berbicara berdasarkan aturan administrasi yang baik dan benar. Kasihan pemimpin kita yang menata dari dulu masalah administrasi dihancurkan oleh pimpinan di Desa Ciwareng yang seperti ini. Itu poin pertama Pak yang perlu saya sampaikan, dan nanti harus ada jawaban dari Bapak terkait masalah pengawasan itu. Saya minta pernyataan dari Bapak terkait masalah nasi Desa Maracang, termasuk yang sekarang berproses masalah di Desa Ciwareng. Terus yang poin yang ini Pak, poin yang kedua Pak, yang terakhir mungkin, dengan pernyataan saya ini terkait khususnya jabatan PJS di Desa Ciwareng, untuk masalah tadi masalah aspek hukum dan apanya itu sudah disampaikan oleh Bapak Asda. Saya hanya menyampaikan saya pingin pengawalan yang sebenar-benarnya, karena beliau ini mau pensiun. Aspek hukumnya apa lepas apa tidaknya itu harus dikawal. Saya minta pernyataan, saya berbicara dia seorang PNS-nya, bukan seorang pensiunnya, betul tidak? Saya berbicara dia seorang PNS-nya. Ada legal hukumnya, ada aspek hukumnya yang harus dipertanggungjawabkan sama beliau selaku PNS. Maka silakan Bapak Bupati tolong turun untuk seperti apa dia seorang pejabat PNS yang melakukan hal ini yang merugikan masyarakat. Tolong saya minta atas nama pribadi keluarga saya dan masyarakat saya di sini, takut nanti ada permasalahan di kemudian yang merugikan masyarakat. Makanya untuk masalah PJS ini saya minta langsung sama beliau mengeksekusi seperti apa pertanggungjawaban, walaupun ada prosesnya. Saya berbicara dia sebagai PNS-nya, bukan sebagai orang yang sudah pensiun, betul tidak? Tolong Bupati yang mewakili Bapak Asda, tolong ini diproses, saya akan kawal, dan saya minta pernyataan sekarang juga sebelum Bapak nanti memberikan keterangan poin-poin yang tadi saya sampaikan secara masalah administrasi. Tolong saya minta pernyataan dari beliau yang tadi berbicara mewakili Bupati. Saya tidak mau nanti ada politis, dia sebentar lagi mau pensiun. Saya minta seperti apa yang saya tuntut adalah dia seorang PNS yang melakukan pelanggaran seperti ini, apa sanksi hukum dan sanksi apanya. Yang ketiga, ini hanya tambahan saja. Selama kepemimpinan Bu Ane Ratna Rustika, selama ini tidak ada masalah, rakyat aman. Apalagi secara administrasi tidak ada masalah. Ini dirusak oleh oknum kepala desa PJS. Kasihan Bupati Purwakarta. Bupati orang yang benar-benar baik kepada masyarakat, merintis yang baik, masalah administrasi dan sebagainya dirusak oleh kepala desa PJS. Bobroknya sama saja dengan mencederai hati nurani masyarakat. Itu saja yang saya sampaikan. Mungkin bisa ada hak untuk diberikan penjelasan dari pihak dari Bapak Bupati yang diwakili, termasuk Bapak Camat dan Bapak dan Damil. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf barangkali ada patah kata apa yang saya sampaikan ada yang kurang mengenakan.
mohon maaf itu karena kelemahan dalam berbahasa saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny, atur nuhun masukanana, rekan-rekan semuanya, kawan-kawan, saudara-saudara semuanya. Tadi sudah disampaikan beberapa hal yang menjadi unek-unek, yang menjadi keluh kesah selama ini, dan tentunya juga ini bukan hanya sebagai catatan, tapi bahan evaluasi. Secara pribadi saya ini sebagai PLT di BBC, ya kan, ini bahan evaluasi dan introspeksi diri saya bahwa inilah PR kita, inilah masalah kita yang harus kita benahi secara menyeluruh, gitu. Terkait dengan pertanyaan tadi, mohon tadi Pak Asep diminta untuk menjelaskan atau menyatakan secara langsung terkait dengan pernyataan yang dibuatnya. Itu yang pertama. Kemudian tadi menghadiri pihak bupati tadi nanti dijawab oleh Pak Asda. Kemudian terkait dengan kebobrokan administrasi desa Ciwareng. Kemudian berikutnya ada juga tadi pengawasan supervisi terhadap administrasi bukan hanya desa Ciwareng. Tadi Pak Jadi sudah menyampaikan, tapi karena Ciwareng ini adalah anak daripada Maracang sehingga indungnya di Maracang, Ciwareng ini turunannya sehingga alur administrasi tentunya ada keterkaitan itu. Nah, oleh karena itu ini mungkin nanti kita coba cari solusi seperti apa. Sebelumnya mari kita sampai dengarkan dulu apa yang disampaikan Pak Asep terkait dengan pernyataan tadi. Pak Asep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Asda 1, yang saya hormati Pak Camat, yang saya hormati Pak Danramil yang mewakili Pak Kapolsek, kemudian juga rekan-rekan dari organisasi yang saya hormati, kemudian wabil khusus keluarga Bapak Denny, Menteri, Kabupaten, pada kesempatan ini yang paling utama dan pertama saya sampaikan adalah permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Pak almarhum Pak Teja. Saya juga sering bergaul dengan beliau. Mohon maaf apabila dan jelas dari perbuatan saya dengan mengeluarkan surat keterangan yang saya tanda tangani sehingga merugikan keluarga besar Pak Teja, khususnya dalam hal ini kawan-kawan. Tapi tentunya barangkali saya pun karena apa? Karena saya dituntut juga selaku pengayom, selaku pelayan terhadap masyarakat. Ini adalah risiko saya. Masyarakat kepala desa PJS Ciwareng itu seperti apa? Terima kasih. Jadi bagi saya ini seolah-olah karena saya juga harus melayani seluruh lapisan masyarakat yang datang ke desa, sehingga akhirnya beginilah atas kecerobohan barangkali dan kebodohan saya sehingga timbul adanya kasus ini. Siap. Oh tidak Pak, saya sekali lagi saya mohon maaf atas tindakan saya, gitu ya. Karena apa? Dengan adanya surat keterangan yang saya tanda tangan sehingga menimbulkan kerugian bagi keluarga besar Bapak Denny dan kawan-kawan itu. Saya pun kenapa saya tanda tangani? Karena secara administrasi yang disampaikan ke desa, karena saya bodoh barangkali, saya periksa dan ada saksinya di ruangan terbuka, di ruangan Pasekdes, pintunya terbuka, saya tanda tangan, ada begini, ada Pak Dadang, kemudian di agenda sama Pak Dadang. Karena kekurang tahuan saya barangkali tentang
administrasi itu saya akui, sehingga terjadilah sebagaimana yang tidak kita harapkan semua. Bapak Ibu, hati saya juga sakit, apalagi saya ya Allah, 2 bulan lagi saya akan pensiun. Kok terjadi sampai segini? Jadi saya kalau saya reset, padahal saya dari awal sudah hati banget. Itu saja barangkali yang bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Asep, Pak PJ Desa Ciware, ya kan, secara tertulis dia sudah menyatakan, secara lisan dia sudah menyatakan. Jadi saya pikir bapak-bapak semua sudah cukup jelas. Tinggal mungkin nanti bapak tadi mohon pengawalan, mohon juga pengawasan selama berlangsungnya ini agar juga ini sesuai dengan ketentuan yang ada. Itu yang pertama. Yang keduanya tentunya setiap kesalahan, setiap kelalaian tentunya ada sanksi, Pak. Ada sanksi berdasarkan mekanisme yang ada, yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Nah, sehingga nanti inilah yang akan menjadi bahan kita semua untuk kita proses. Seperti itu. Itu, Pak. Ya, itu, Pak. Ya, Pak. Pak izin. Ya. Karena keterangan Kepala Desa tadi jadi substansinya jadi abu-abu nih, Pak. Saya minta hak jawab saya, Pak. Sedikit, Pak, untuk menyampaikan di sini, Pak. Ya. Sebentar, Pak, karena tadi beliau memberikan pelayanannya itu nanti itu tadi statementnya abu-abu, Pak. Ya. Saya ingin hak saya selaku saya korban dan warga masyarakat juga takut ada jadi korban, Pak. Tadi substansi beliau itu abu-abu, Pak. Ya. Saya ingin hak jawab saya, Pak. Mangga. Mohon maaf Pak, tadi saya minta hak jawab karena tadi mungkin dalam memberikan keterangannya beliau itu masih abu-abu Pak. Berbicara pelayanan datang gini-gini itu warga masyarakat terus melayani. Betul, semua itu tugasnya Bapak untuk melayani masyarakat baik orang Ciware maupun orang luar. Yang saya tadi kurangnya Bapak itu adalah kalau emang ada orang yang perlu dilayani, harus satu orangnya dicatat di buku tamu. Saya langsung jangan sampai abu-abu nih, karena tadi berbicaranya jadi umum, jadi seolah-olah dia benar, saya berbicara kurang pas nih Bapak. Saya berbicara langsung substansi aja Pak, biar langsung Bapak ini. Kalau orang sebagai pelayan masyarakat, apalagi PJS, apalagi ada setap-setapnya, kalau orang datang harus dicatat di buku. Ada tidak Bapak? Tidak ada. Bukan saya yang ngomong, langsung Bapaknya langsung ya. Terus surat itu harus tercatat di buku register karena udah ada penomoran. Saya bukan administrasi tapi saya juga tahu dan saya baca. Itu ada penomoran nggak di buku registrasi? Saya pikir langsung jawab dari beliau. Kalau orangnya udah tidak datang, tidak tercatat dalam buku tamu, berarti jelma itu ada apa tidak? Itu perlu dipertanyakan. Tadi udah dijawab, tidak ada buku terdaftar atas nama siapa, mohonnya apa, tujuannya apa. Menurut beliau tidak. Anggaplah jadi ada, seperti halnya kayak ada apa? Ada orang nih. Karena muncul surat keterangan yang bernomor sekian-sekian yang dikeluarkan tertanggal 2 Juli. Berarti surat itu minimal harus ada penomoran di register desa. Ada tidak? Saya pertanyakan ke kepala desa. Nomornya sebagaimana yang Pak Denny tahu ada kan nomornya.
Betul ada di surat keterangannya, tapi tercatat tidak di buku register desa, itu yang saya pertanyakan. Kalau tidak salah kemarin kan sudah dibuka ya Pak Sekdes, ada ya? Sekdes. Sini. Ya, mengapa jadi? Ya. Kenapa? Kalau orang datang udah jelas di buku tamu tidak ada, tapi surat keterangannya ada. Tercatat di dalam surat keterangan nomor sekian-sekian. Berarti itu harus terdata di buku mutasi surat register keterangan. Sekarang saya mau nanya, karena Pak Lurah ini melemparkan ke Bapak Sekdes. Mohon maaf Pak Sekdes ya, karena ada panggilan dari Bapak Lurahnya. Itu tercatat nggak di register catatan di desa? Terima kasih Pak. Terdapat Pak ngejelasinnya. Jadi intinya gini, mungkin tadi ada. Intinya Pak, langsung aja. Gini Pak, langsung aja ya. Ayo Pak. Kalau di register SPPT, buku agenda SPPT atau mutasi itu Bukan, itu surat keterangan desa yang terpisah. Nanti saya ke sana Pak. Bukan, dengerin dulu. Saya tahu itu. Nanti itu belum dibahas Pak. Saya cuma nanya, setelah jadi surat itu berarti harus terregister di buku register desa. Tercatat nomor yang ada di Bapenda gitu Lin. Di dokter register di nomor surat keterangan di desa itu terregisterkan di desa, itu aja dengan nomor sekian-sekian tersebut. di nomor register tidak ada. Nah, Ya, Pak Denny, mohon maaf sekali ya, saya mohon maaf sekali ya. Tadi kan sudah disampaikan apa yang Bukan Pak, ini hak jawab, ini hak Pak. Ini masalah hak Pak. Ya walaupun saya berikan kan masalah ini Pak. Jadi Bapak jangan ini Bapak pelayan masyarakat Pak. Punten Pak, ini hak Pak. Ini masalah hak. Hak masyarakat Pak. Ini masalah objek yang luar biasa, ini hak Pak. Sejengkal pun nyawa itu pasti diberikan Pak untuk masalah ini Pak. Jadi tolong Bapak ini dulu, karena tadi statementnya beliau waktu pidato itu abu-abu Pak untuk pendidikannya. Lanjut. Terus tercatat di buku mutasinya emang ada, tapi aneh ya di register tidak ada, tamunya tidak ada, di buku tamu tidak ada. Hadir kalau di mutasi itu tercatat merubah atas nama si A ke si B ke si C, apalagi 7 item itu orangnya harus ada, bahkan harus hadir orangnya langsung. Bahkan kalau emang ada satu orang yang datang, misalkan kalau ada, itu harus ada surat kuasa dari pihak-pihak yang mau merubah tersebut. Betul tidak? Yang luar biasanya satu lagi, semuanya itu tidak ada arsip, tidak ada pegangannya beliau. Gimana mau memverifikasi pelayan publik untuk menjadi surat tersebut kalau arsip buku, arsip-arsipnya dari si pihak pemohon itu tidak ada, tapi jadi barang surat keterangan. Apakah surat keterangan itu keluar dari desa Ciwareng atau di luar, keluar ada tokonya di luar? Itu pertanyaannya. Apa punya warung tersendiri di luar desa Ciwareng? Itu pertanyaannya. Karena yang di desa Ciwareng itu harus berdasarkan administrasi, berdasarkan aturan pemerintah. Makanya saya tanya, beliau ini bupatinya siapa? Kalau Bupati Purwakarta itu Bu Ane berdasarkan administrasi dan aturan pemerintah. Betul tidak? Itu perlu dijelaskan sama Bapak. Kenapa saya berbicara gini? Karena ini takut ada sila kelima, keadilan sosial ke sebelah, menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan lain.
Saya udah jadi korban oleh Desa Maracang akibat administrasi yang tadi saya telah sampaikan tadi. Untung yang itu lolos sampai atas, saya jadi capek. Saya harus berjuang. Sanksi sosial, sanksi apa berat di Desa Ciwareng. Tapi itulah perjalanan proses hukum yang harus saya laksanakan. Saya sedang berproses, saya tidak berbicara hukumnya, saya berbicara administrasinya, kebobrokannya. Kalau ini seperti lolos seperti Desa Maracang, kalau ini tertangkap tangan di kandangnya sendiri, itu yang jadi takut nanti sampai masyarakat jadi korban seperti saya selaku keluarganya Bapak Teja. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Silakan jelaskan oleh Pak PJS atau yang dari Bapak pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin harus ada statement juga dari Bapak PJS untuk menanggapi jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Denny, ya kan. Keluh kesah saran yang sangat pedas, keras, tapi benar. Terima kasih. Saya terharu sebenarnya, saya terharu bahwa ini bahan kajian kita seperti inilah kondisi yang ada di lapangan hari ini, ya kan seperti itu. Namun mungkin beberapa hal tadi yang disampaikan, ya kan, itu terus terang Pak Denny dan kawan-kawan yang lain semuanya keseluruhan Pak Bagus, ya kan. Ini juga mohon semua aparatur desa termasuk Bamus ikut juga mengawasi apa-apa yang terjadi di desa, di setiap desa khususnya di Desa Ciwareng, gitu kan gitu. Nah itu sehingga hal ini atau keteledoran ini tidak terulang untuk yang kedua kali. Tadi Pak Sekdes sudah menyampaikan, ya kan, menyatakan tidak ada. Sudah Pak, ya kan, tidak ada, nggak boleh perpanjang lagi. Berarti tinggal tim audit nanti yang menilai seperti apa nih permasalahannya, apa konsekuensinya seperti itu. Nah ini mungkin. Ini kan beberapa yang disampaikan dan mungkin Pak Asda ada tadi beberapa pertanyaan mohon disampaikan juga Pak jawabannya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, hangat dan menyengatnya terhadap administratif desa yang memang begitu, dari informasi begitu agak ya kacau lah. Bapak Ibu sekalian, saya telah tangkap di awal sudah saya sampaikan apa yang Bapak Ibu sampaikan pada hari ini saya sudah tangkap. Jadi intinya bahwa kami akan bergerak untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap Desa Ciwareng dengan melalui inspektorat. Itu jadi bahasanya kalau di kita mah riksus Pak Denny nya. Jadi riksus tetangga tapi tanah rapal lebih namanya gitu tak apa sih itu. Memang tanah kulit saya. Tanah gaul saya. Kuper. Kuper. Jadi lawan bergerak teh asa namanya acan jadi warga Ciwareng. Padahal kan Islami ya gitu. Ya, ini Bapak Ibu sekalian sudah tersurat bahwa pada hari ini saya akan rekomendasikan ke pimpinan, ke Ibu Bupati apa yang disampaikan, yaitu melakukan cek administratif secara khusus ke Desa Ciwareng, yaitu namanya Riksus. Itu dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Purwakarta, ada kewenangan teknisnya. Jadi mudah-mudahan apa yang telah terjadi mal administrasi hari ini di Desa Ciwareng mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi ke depannya dan masyarakat tidak dirugikan lagi. Sekira itu ya jawabannya. Setuju kan? Setuju? Itu kan? Baik secara administratif maupun pengelolaan keuangan kita akan periksa sekalian. Setuju? Gitu. Jadi kan saya juga kan ini ada DD, ada DPH, pajak dan lain sebagainya banyak kan. Ya, saya juga merasa ya selama izin Pak, kami ini dari Konsul Sosial, jadi gini Pak, untuk penanganan proses ini, jadi jangan sampai berlarut-larut Pak. iya. Orang sekarang dengan masa pensiun beliau ini berapa bulan lagi lah, jaraknya kan menurut informasi 2 bulan lagi Pak. Saya Jangan paham. sampai
resminya udah turun baru ini kena diproses Pak. Paham, saya paham. Terima kasih Pak dari sini. Paham sekali. Berarti kalau memang 2 administratif, 1 pejabat PJS, kemudian 2 PNS-nya bisa terjadi kalau setelah ada LHP Inspektorat. Bagaimana bentuknya LHP Inspektorat? Berarti harus diperiksa dulu dong administrasinya. Tidak serta-merta hari ini saya belum lengserkan atau saya turunkan dari PNS saja, mungkin kan? Berarti harus ada pemeriksaan khusus mengenai PJ KDS-nya dan selaku etika PNS-nya, mal administrasinya ya. Saya kira itu ya. Tidak ada hal lain, saya kira karena sudah siang ya, begini ada acara Nusanes ya. Jadi saya kira saya sudah simpulkan pada hari ini keinginan warga Ciwareng yaitu adalah membenahi administrasi desa, termasuk desa Maracang sebagai induknya, gitu kan? Satu Pak, saya ingin pernyataan tertulis pengawalan tentang beliau ini PNS sampai ini saya ingin pernyataan tertulis Pak. Saya siap mengawal proses ini sampai putusan. Gini Pak, ini kan di video ya kita sama di pernyataan atau saya? Nah, video kan? Saya di video selalu web. Lamun tidak datang, rumah saya deket, kudu pakai pernyataan segala. Saya punya legalnya Pak, saya ingin punya legalnya bahwa kasus ini akan. Jadi gini nih, kalau pernyataan. Tadi Bapak mengatasnamakan bupati, jadi saya ingin tertulis di sini Pak. Paham, saya paham itu paham Pak, sangat paham, sangat paham Pak. Saya juga menaruhkan jabatan Pak di sini Pak, datang ke sini. Iya sama dong, Bapak juga kan saya datang ke sini dengan menyatakan begini, itu kan saya juga harus lapor ke pimpinan dulu bagaimana kebijakan. Apakah pernyataan saya juga akan disetujui oleh pimpinan? Tapi kan dengan usulan-usulan, dengan administrasi, peraturan-peraturan yang saya ketahui akan disampaikan ke beliau bahwa ini masukannya masuk ini. Beliau akan menyetujui kalau aturan-aturan yang disampaikan oleh kita itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga beliau juga akan bergerak untuk melaksanakan riksus yang akan kita laksanakan oleh inspektorat. Karena dari sisi pernyataan lisan itu kan sudah kelihatan Pak, pernyataan lisan kan bahwa tidak ada register dan lain sebagainya itu sudah ada. Pernyataan lisan kan belum tahu saya juga hari ini itu ada administrasi yang benar tidak ada di administrasi bukunya kan. Sementara pernyataan lisan dari Sekdes dan Pak PJ Lurah kan sudah ada. Berarti kan itu kita harus cek, cross check. Kenapa maksud gini? Kalau yang bermasalahnya masyarakat ya jelas itu ada polisi, ada yang ini misalkan ada penegak hukum. Nah ini kan orang dari Bapak sendiri yang bermasalah. Bapak sebagai kepala pemerintahnya mewakili siap mengawal nggak ini untuk diproses PNS-nya itu aja. Iya Pak, saya kan sudah berbicara dari awal. Siap mengawal nggak? Iya siap kawal kita Pak. Gitu. Kan saya secara, jadi kawalnya begini Pak, kita kawal secara administratif. 1, administratif itu kan tidak bisa tiba-tiba saya harus eksekusi hari ini, oke? Siap? Berarti saya akan melaporkan ke pimpinan ini Desa Ciwareng secara administratif ada pengaduan dari masyarakat untuk dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat, gitu kan? Nah, berarti pengawalan pertama saya lapor hari ini dengan Pak Camat. Kedua, mungkin Pak Sekda akan memerintahkan kepala OPD yang bersangkutan untuk memeriksa Desa Ciwareng, gitu kan? Nah, kan hadir ke sini Pak, Bapak bisa saksikan sendiri silakan. Orang-orangnya kan ke sini, bukan saya yang hadir ke sini, kan ada tim lain Pak. Karena ada Pak Mus di sini ya, bisa mengawal kan Pak Mus juga. Siap? Pak, 2 pertanyaan Pak. Ini mau selesai ya. Enggak. Secara kepemilikan Bapak yang ada datang siap. 2 pertanyaan. Siap. Nah, pertama yang saya pertanyakan itu masalah pernyataan. Apakah Bapak Pak Camat Walidi, Pak Dan Ramil dan Pak Asda dan Ketua PPD, Ketua PPD dipantau dong, kenapa baik? Pertanyaan, apakah Bapak-Bapak ini siap untuk menulis, membuat surat pernyataan secara tertulis? Apakah siap atau tidak? Saya tanya dulu Pak, siap atau tidak? Siap secara pernyataan secara tertulis siap ya? Siap apa tidak? Aduh jadi pemimpin harus tegas Pak. Siap apa tidak Pak? Pak Asda tadi yang memberikan support. Satu lagi Pak. Pulang ke cara pemilihan nggak pengen Kan dulu. Itu kan pertanyaan siap atau tidak kan? Siap atau tidak? Satu pertanyaan lagi, dan saya tadi sedikit lupa Pak. Saya sebagai cucu dari keluarga almarhum mengenai masalah surat kematian Pak. Keluarga saya memohon kepada Desa Ciwareng memohon untuk memberikan surat keterangan kematian sampai 1 hari, 2 hari, 3 hari tidak.
Bahkan pemohon hadir ke desa Ciwareng. Sebulan beres. Sampai 1 bulan surat kematian itu dibikin di kecamatan. Bahkan yang saya tahu keluarga saya, Pak Cece selaku PJS Babakan Cikau, mereka yang siap hadir bahkan berdampingan begini Pak. Di desa Ciwareng ini, itulah Pak, surat kematian saya kepada keluarga saya sampai berlalu 1 bulan. Sementara itu dibutuhkan oleh hal-hal yang lain yang saya butuhkan, termasuk dengan kegiatan yang lain Pak. Itulah kami mohon Pak Camat, Pak Danramil, Pak Aska, dengan kejadian seperti ini saya tidak mau menimpa dengan keluarga lain. Biarlah itu Pak tidak mohon, saya minta jawaban dari Pak Camat, mohon izin Pak Danramil, Pak Aska, pernyataan itu kami mohon untuk dibuat secara tertulis. Biar video ini biar jadi bagian file saya Pak. Tetapi pernyataan yang Bapak nanti bikin dan nanti diketuai oleh Ketua BPD, andaikan BPD pun kurang antusias, saya kembali lagi ke Pak Camat. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Tadi terkait dengan permasalahan baru pelayanan, ya kan, membuat surat kematian sampai dengan 1 bulan. Oleh Bapak ini juga nih Pak. Ya Pak, ya pasti kan karena ini. Bukan Pak, maksud saya gini, atas seperti itu, Ya. ini kelihatannya jadi konspirasi Pak. Ya. Ini bukan PJ, bukan kepala desa, ini ada kepentingan lain Pak untuk menghambat Ya. keluarga kami Pak. Itu masalah, ini ada konspirasi, ini kapitalis Pak, bukan anak buahnya bupati yang kayak gini Pak. Ini ada kepentingan lain dia menjabat di sini. Itu masalahnya Pak. Ya. Saya paham betul Pak apa yang disampaikan tadi, ya kan, keluh kesah, kemudian kecurigaan ataupun memang mungkin kenyataan, saya gitu kan nggak tahu kan. Ya. Pada intinya, ya kan, apa yang tadi Bapak sampaikan kepada kami sudah tadi Pak Asta menyatakan kita akan langsung lapor nih Pak ke Pak Sekda. Akan lapor langsung ke Pak Sekda agar ini segera ditindaklanjuti. Karena tadi pernyataan Pak kan, ini kan hanya tinggal 2 tahun lagi, ulah bahas mau dibahas akan ulah dipikir kan agak pensiun. Nah, kan begitu. Ya kan, karena apa? Karena ini juga menyangkut masalah administrasi, ya kan, seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti setelah apa yang kami sampaikan ini ke Pak Sekda, ya kan, ini menjadi solusi dan nanti tim audit, ya kan, tim inspektorat segera turun ke sini. Mangga silakan Bapak awasi, gitu. Itu Pak ya. Dan saya pikir itu mungkin, dan tadi Pak Asda sudah menyampaikan, ya kan, pernyataan kita ini sangat jelas Pak, dan disaksikan oleh Pak Bamus sebagai pengawas juga Pak Bamus ya, seperti itu, ya kan, kemudian Pak Danramil termasuk Bapak semuanya, itu, insya Allah. Nah ini, ya. Saya pingin ini Pak, saya minta waktu, betul nggak? Saya minta waktu 5 hari, SP 2 HP-nya ke Bapak selaku pejabat kecamatan, surat pemberitahuan hasil penyidikan seperti apa, halus. Jadi jangan seperti ini. Kita yang meminta-minta, gimana prosesnya nih, sampai di mana? Saya nggak mau gitu Pak. Bapak selaku pimpinan kecamatan, saya minta kalau bahasa polinya itu SP 2 HP Pak, surat pemberitahuan di hasil penyidikannya seperti apa terkait beliau ini. Jadi jangan masyarakat yang nanya-nanya Pak. Bapak turun ke bawah, saya tunggu 5 hari. Proses hasil penyidikannya sampai di mana? Setuju tidak? Terhitung dari sekarang. Ya, saya paham ingin selesai segera ya Pak ya. Bukan, saya juga ingin selesai segera sama. Ya, Pak, jangan jadi politis Pak, ini masalahnya nih. Emang Karena apa? saya bukan ke Bapak nih. Ini faktanya kan Pak, ini banyak orang-orang yang bermain di bawahnya. Ya. Udah jadi manja kali ini mah. Pokoknya mah intinya mah ya, intinya ya pakai bahasa Ciwareng lah. Jadi intinya mah gini. Hari ini saya udah tangkap nih hari ini nih bahwa ada kesalahan administratif yang ada di Desa Ciwareng. Satu kan sudah dilaporkan, ya kan? Jadi jangan banyak lagi. Kemudian yang kedua, apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu sekalian selaku warga Ciwareng, yaitu adalah
memeriksa saudara PJ Kades gitu kan? Setuju? Itu melalui inspektorat hari ini. Setelah saya pulang, sudah pulang dari sini, saya dengan Pak Camat mau lapor ke Pak Sekda. Soalnya saya gini Pak. Izin Pak, Rabu tanggal, saya kira kalau Rabu itu lumayan panjang ya, berarti ada prosesnya beliau ini sampai di mana tahapannya, itu yang saya minta, bukan putusannya Pak, tahapan prosesnya. Nah, makanya tadi bilang saya SP2HP, hasil perkembangannya seperti apa? Perkembangan boleh. Nah, saya minta sampai hari Rabu udah lumayan panjang nih Pak. Kalau Bapak prosesnya luar biasa, berarti Bapak benar-benar membela rakyat nih Pak. Saya minta hari Rabu tanggal berapa? 21. Tanggal 21. Pak Camat yang mewakili Bapak selaku yang mewakili Bupati melaporkan hasil perkembangan penyelidikan baik penyidikannya terkait aspek hukum dan sebagainya terkait beliau. Tanggal 21 hari Rabu saya minta tertulis di sini. Jadi gini nih, kalau untuk hasil pemeriksaan kan itu internal Pak ya. Jadi kalau mungkin untuk laporan dari LHP itu akan disampaikan ke Bupati Pak. Ya. Jadi mudah-mudahan hari ini, makanya hari ini kita selesai nih. Kalau nggak selesai saya di sini terus nggak lapor Pak Sekda nih. Jadi terus-terusan berbicara di sini nggak selesai saya. Kan Bapak yang enggal-enggal cina. Jadi hari ini saya akan lapor Pak Sekda, terus memerintahkan inspektorat untuk memeriksa. Mudah-mudahan SP-nya hari ini selesai, Senin bisa datang ke sini Pak. Gitu kan? Gitu. Penutup clear Pak. Siap. Jadi gini nggak setuju ya itu yang tadi ya, oke clear, ya clear ya. Jadi mau selesai saya lamun di sini terus sampai jam 1, bisa pas saya kena daya, gitu kan, oke? Siapa clear? Saya berbicara secara umum aja Pak, sedikit penutup. Saya berbicara gini bukan mengatasnamakan pribadi lagi, masyarakat, supaya tidak ada kejadian sepihaknya menimpa keluarga kami. Satu. Karena ini secara umum ini bentuk penganiayaan terhadap masyarakat tentang bobroknya administrasi. Tolong semua dikawal dan saya akan tunggu perkembangannya seperti apa. Itu aja yang perlu saya sampaikan Pak. Karena luar biasa nih Pak penganiayaan terhadap masyarakatnya Pak, hal seperti ini. Itu aja Pak yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf secara pribadi saya tidak ada bermasalah dengan bapak-bapak ini. Saya berbicara karena jabatan Bapak. Itu saja mungkin yang saya perlu sampaikan. Mohon maaf bila dalam perkataan saya ada yang menyinggung perasaan Bapak. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak dan Ibu kesepuhan sadayana dihormat. MC Kuring, Pak Asda, Pak Dan Ramil, Pak Damus, Sepuh, alhamdulillah Abah hadir atur nuhun sadayana panginten rekan-rekan PJ dan semua yang hadir di sini. Saya tidak akan mengulang kembali apa yang telah dibahas. Yang penting tadi sudah ada yang disampaikan. Yang terpenting marilah kita sama-sama introspeksi diri dan mau saya sampaikan juga kepada seluruh PJ yang hadir di sini karena kebetulan hari ini saya PLT Pak. Jadi saya juga punya moral. Ya kan, seluruh PJ agar selalu berkoordinasi, berhati-hati dalam menerbitkan surat apapun. Itu ya. Itu mudah-mudahan ini catatan kita semua. Atas nama pemerintah kecamatan dan seluruh jajaran yang ada di sini dan Ramil dan Kapolsek dan Muspika semuanya, saya ucapkan terima kasih Pak atas kehadiran, masukan, saran dan semuanya. Mudah-mudahan inilah menjadi bekal kita, inilah menjadi bahan introspeksi diri kita. Saya betul-betul merasa terharu Pak, ya kan, seperti ini. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan dan amal ibadah kita semua. Amin. Terima kasih. Marilah kita baca bersama-sama dan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak di foto kok di dia biar bukti Pak saya di sini.